saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan korporasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga banjir di lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia periode 2019 sampai 2024 atau era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like dan subscribe akun kami. Kejagung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kelima dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nadiem menjadi tersangka pada Kamis lalu setelah penyidik menemukan alat bukti dan melakukan pemeriksaan berbagai saksi termasuk saksi ahli. Telah menetapkan tersangka baru dengan inisial NAM, kata Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna dalam jumpa pers di Gedung Kejaksaan Agung. Sebelum menjerat Nadiem, Kejagung sudah menetapkan 4 tersangka lainnya. Berikut ini adalah daftarnya. KPK sendiri tengah mengusut perkara dugaan korupsi pengadaan Google Cloud. KPK menyampaikan tak menutup kemungkinan bila Nadiem menjadi tersangka dalam perkara yang diusut KPK itu. Memungkinkan dalam perkara BJB itu kan ada 1 orang tersangka yang ditetapkan oleh KPK dan juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, ujar jubir KPK Budi Prasetyo pada wartawan Kamis 4 September 2025. Jadi itu memungkinkan dan memang KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri punya komitmen yang sama untuk sama-sama membangun sinergitas sehingga dalam proses-proses menegakkan hukum termasuk pemberantasan korupsi bisa berjalan secara harmoni, tambahnya. Nadiem juga berpeluang dipanggil KPK untuk diperiksa dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Google Cloud. Menurut Budi, status tersangka Nadiem di Kejagung tak menghentikan proses penyelidikan yang dilakukan oleh KPK. Sampai saat ini, penyelidikan terkait dengan perkara pengadaan Google Cloud di Kemdikbudristek masih berproses. Namun detail seperti apa, sejauh mana belum bisa kami sampaikan secara detail, karena memang masih dalam tahap penyelidikan, ujarnya. Dia mengatakan kasus yang ditangani KPK dan Kejaksaan Agung terkait Nadiem berbeda. Dia mengatakan KPK juga masih berkoordinasi dengan Kejagung. Lalu, bagaimana tanggapan Google atas kasus ini? Google tak mengomentari langkah dan putusan Kejaksaan Agung dalam kasus Nadiem. Namun, perwakilan Google menekankan komitmen perusahaan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Google bangga atas komitmen dan kontribusi jangka panjangnya dalam upaya memajukan pendidikan di Indonesia. Dalam peranan Google sebagai penyedia teknologi, Google bekerja sama dengan jaringan reseller dan beragam mitra untuk menghadirkan solusinya kepada para pengguna akhir, yakni para pendidik dan siswa, katanya. Kemudian, Google menegaskan bahwa mitra dan reseller tersebut adalah pihak yang berhubungan dengan konsumen dalam pengadaan perangkat laptop Chromebook. Kegiatan instansi pemerintah untuk pengadaan Chromebook dilakukan secara langsung dengan organisasi-organisasi tersebut, bukan dengan Google. Google akan senantiasa menyoroti dampak positif yang dihasilkan oleh berbagai solusi teknologinya, ujar perwakilan Google. Lalu, Kejagung juga mengungkapkan jumlah kerugian negara akibat korupsi pengadaan laptop yang menjerat nama Nadiem Makarim. Ditaksir, kerugian negara mencapai hampir 2 triliun rupiah. Kerugian keuangan negara yang timbul dari kegiatan TIK diperkirakan senilai kurang lebih 1 triliun 980 miliar rupiah, ujar Direktur Penyidikan Japisus Kejagung Nur Cahyo Jungkung Madio. Nur Cahyo menyampaikan kerugian keuangan negara masih dalam perhitungan oleh BPKP. Usai diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka, Nadiem pun langsung ditahan. Lalu, bagaimana keputusan dari kasus ini? Mari kita tunggu hasilnya. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel RRV Media untuk berita selanjutnya. Ada dasar
saja. Niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan populasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga banjir di lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Media